Assalamualaikum para tetua sekalian. Mari kita lanjutkan perjalanan Lu Fan. Tanpa basa-basi langsung murid mulai ceritanya. Cekidot. Pada bulan berikutnya, Lu Fan menghabiskan waktunya dalam kultivasi semacam ini. Setelah sebulan, halaman belakang. Napas, buang napas, dan wajah Lu Fan halus. Setiap nafas membawa sinar merah ke tubuhnya, yang merupakan tanda mengolah tubuh emas dari api. Tetapi hanya dalam 1 bulan, kita bisa melihat hasilnya. Pasti diketahui oleh Lu Haoran dan Sun Lao, dan mereka akan tercengang. Lu Fan dengan cepat mencampur sejumlah cairan merah dan hitam dengan tangan kirinya terbakar. Dalam sebulan, gumpalan sutra di tubuhnya sekarang telah tumbuh cukup kuat untuk mendukung penggunaan api jangka pendeknya. Tubuh Quench menyebar dan membentuk dengan cepat. Hampir sama, kipas Lu menarik apinya dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Tuan, bagaimana dengan botol ini? Lu Fan melempar botol kecil itu ke Wu Chen dan mengambilnya. Wu Chen hanya melihatnya, dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Botol ini bisa disebut superior. Dalam 1 bulan, Anda akhirnya belajar cara membuat Quench Bulk. Fan Lu memiliki senyum di wajahnya dan napas panjang lega. Wu Chen kemudian berkata, bagaimana seni bela diri Anda? Apakah ada hasil dalam kultivasi? Lu Fan Dao, tentu saja, ada pencapaian. Bubuk tubuh yang padam ini tulus dan memiliki efek mempercepat kultivasi. Sekarang saya telah menyentuh cara untuk mengolah tubuh emas api. Wu Chen mengangguk, itu bagus. Meskipun saya bukan seorang pejuang, prinsip kultivasi adalah sama. Akan ada keuntungan di bawah rasa sakit, yang merupakan kebenaran abadi. Suara lembut Lu Fan seharusnya berbalik dan melihat sekeliling. Latihan dan percobaan 1 bulan membuat seluruh halaman penuh bubuk, dan ada deretan botol di sampingnya. Ini adalah hasil percobaan Lu Fan hari ini. Jangkau dan letakkan beberapa botol kecil di barisan depan ke dalam ring. Lu Fan Dao, Tuan, Anda bisa mengeluarkan ini dan menjualnya. Ketika obat habis, kita perlu membeli lagi. Saya kehabisan uang. Wu Chen Dao, pergi. Tapi ingatlah untuk menyembunyikan identitasmu. Di Jianglinceng, jika ada seorang alkemis, bahkan yang terendah, itu akan menimbulkan sensasi. Jika kamu tidak ingin dikelilingi, kamu sebaiknya bersembunyi lebih baik. Petik 2. Lu Fan mengangguk dengan jelas dan berkata, ya Tuan. Lu Fan, tunggu sebentar. Aku akan memberimu sesuatu dulu. Tiba-tiba, Wu Chen melambaikan nyala api untuk membungkus botol kecil di tangannya. Pada saat berikutnya, botol pecah, mengungkapkan cairan merah dan hitam di dalamnya. Saat nyala tumbuh semakin kuat, cairan di dalamnya membeku dengan cepat. Tangan kiri Wu Chen tiba-tiba meraih cahaya yang menyilaukan dari udara dan melemparkannya ke dalam api. Pada saat berikutnya, cairan hitam dan merah akan membawa cahaya keemasan bersinar. Cairan cepat membeku menjadi bentuk pil, dan akhirnya melompat keluar dari tangan Wu Chen dengan nyanyian ringan, membentuk lengkungan sempurna, dan mendarat di tangan Lu Fan. Pil aurora yang memadamkan, pil kelas atas, ambillah. Lu Fan tertegun. Teknik alkimia yang mempesona seperti master. Tanpa ragu, Lu Fan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Segera, ramuan itu berubah menjadi aliran yang jernih dan terbenam di seluruh tubuh. Benar saja, eliksir adalah perwujudan dari memaksimalkan kekuatan obat. Lu Fan tiba-tiba merasa bahwa otot dan tulang tubuhnya mulai berubah. Gatal asli sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia menyingkirkan rasa gatal di sekujur tubuhnya, yang sungguh sulit dipercaya. Penggemar Lu dapat melihat bahwa lampu merah di tubuhnya juga menguat. Itu mulai menyebar dari dadanya ke anggota tubuhnya. Ketika dia memiliki lampu merah di seluruh tubuhnya, itu adalah langkah pertama dari tubuh emas yang berapi-api. Awalnya, Lu Fan tidak lambat dalam mengolah tubuh emasnya yang berapi-api. Sekarang efek pil adalah langkah besar baginya. Dalam sesaat, kekuatan obat ditelan oleh tubuh, dan Lu Fan bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Fan tahu bahwa dia sudah memasuki level 7 pelatihan tubuh, dan secara formal memasuki tingkat pelatihan tubuh yang lebih tinggi. Penggemar Happy Lu mengepalkan tangan, yang membawa angin kencang. Setelah mengolah tubuh emas yang berapi-api, tinju Lu Fan sudah mulai panas. Selama dia berlatih ke Xiao Cheng, dia akan membakar lubang di tinjunya. Lu Fan tersenyum puas dan menaikkan levelnya sebulan kemudian. Kecepatan kultivasi sangat cepat. Masih ada 2 bulan untuk pergi sebelum perburuan Gunung Barat keluarga di Jiangqi.
Akan lebih baik jika kita bisa meningkatkan satu langkah dalam 2 bulan. Lu Fan membungkuk pada Wu Chen dan berkata sambil tersenyum, oke, cepat dan jual produk setengah jadi yang telah kamu sempurnakan, dan dapatkan lebih banyak uang. Selanjutnya, aku akan mulai mengajarimu keterampilan kilang Qi, yang membutuhkan banyak herbal. Petik 2. Lu Fan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Tuan, saya akan pergi sekarang. Berbalik dan tinggalkan toko. Lu Fan pergi ke pasar dulu. Meskipun jamu kedua yang dibeli dalam periode waktu ini telah menghabiskan uangnya, sisa koin perak masih dapat membantunya membeli jubah yang melilit seluruh tubuhnya, ditambah topeng besi yang terlihat agak dingin. Setelah mengenakan semuanya, Lu Fan berjalan menuju rumah lelang. Jika ada tempat di kota Jianglin yang dapat menjual barang hasil pendinginannya dengan harga tinggi, itu pasti rumah lelang terbaik. Di gerbang, seorang penjaga menghentikan Lu Fan. Tuan, pelelangan belum dimulai. Silakan kembali sore ini. Lu Fan dengan sengaja menurunkan suaranya dan berkata, aku di sini bukan untuk membeli barang-barang. Aku di sini untuk menjual. Mendengar ini, penjaga segera mengambil kembali tangannya dan berkata, tolong ikuti saya. Dengan itu, penjaga membawa kipas Lu ke pintu samping rumah lelang. Ketuk pintu gerbang besi dengan lembut, dan penjaga berteriak, Saudara Sen, ada tamu di sini. Pintu besi terbuka perlahan, menunjukkan wajah dengan senyum cerah. Haha, apakah ini tamu? Masuk dan duduklah. Tangan kanan kosong. Saudara Sen mengundang Lu Fan masuk. Di dalam, ada ruang pribadi kecil dengan semua jenis perabotan. Di bawah konter penuh makanan di sampingnya, ada kata, Seng. Penjaga itu pergi dan menutup gerbang besi dengan cara. Brother Sen dan Lu Fan duduk di seberang meja 8 dewa. Brother Sen berkata sambil tersenyum, nama saya Sen Qiming. Saya memperhatikan mata di rumah lelang terbaik. Tamu ini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dijual, Anda dapat menunjukkannya kepada saya. Yang disebut, telapak tangan, mengacu pada penilai yang mengevaluasi barang lelang, biasanya penatua yang telah mempelajari harta untuk seumur hidup. Sen Qiming sepertinya berusia 20-an. Dia memiliki beberapa kemampuan untuk menjadi mata di mata pada usia seperti itu. Lu Fan perlahan mengeluarkan 2 botol bubuk tubuh yang sudah padam, yang merupakan karyanya selama 2 hari terakhir. Meskipun berbeda dari masal kuens berkualitas tinggi yang disuling saat ini, tidak jauh berbeda. Bedak tubuh yang padam, sejenis obat yang bisa membantu seniman bela diri berlatih. Mendengar 3 kata kuencing dan bubar, mata Sen Qiming cerah untuk sementara waktu, jelas dia tahu itu. Coba kulihat, masa yang dipadamkan adalah hal yang baik. Sen Qiming membuka botol dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia mengendusnya dengan lembut. Parfumnya kaya dan warnanya cerah. Tamu ini, bisakah aku merasakan setetes? Jangan khawatir, jika tidak ada masalah, setelah penjualan, setetes uang ini juga akan dikompensasi sesuai dengan harganya. Lu Fan mengangguk dengan lembut untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Sen Qiming mengeluarkan secangkir kecil, dengan hati-hati menuangkan setetes dan memasukkannya ke mulutnya. Tutup mata Anda dan rasakan dengan cermat. Dalam sekejap, Sen Qiming berkata, oke, ini bubuk pendinginan asli. Ini obat yang kuat dan unggul. Lu Fan tersenyum, tetapi Sen Qiming tidak bisa melihatnya ketika tertutupi oleh setrika. Sebotol bedak tubuh yang padam seperti itu hanya berukuran sedang di mata tuannya. Saya tidak berharap itu akan lebih baik dari Sen Qiming. Bisakah saya menjualnya? Lu Fan dengan sengaja berkata dengan suara serak, yang terdengar seperti lehernya diinjak-injak. Sen Qiming berkata, tidak masalah. Saya bisa menjualnya malam ini. 1 botol bernilai 500 koin emas. Seseorang pasti akan membelinya. Hati Lu Fan resah. Apakah botol semacam itu bernilai 500 koin emas? Berapa tahun uang sakunya seharusnya? Seperti yang diharapkan, sang alkemis tidak khawatir tidak punya uang. Lu Fan Dun berkata, lebih dari 1 botol. Saya ingin menjual banyak botol. Dengan itu, Lu Fan mengeluarkan lebih dari 20 botol bedak tubuh yang padam dari cincin. Sen Qiming terpana melihat seluruh meja bedak tubuh yang padam. Zeng Zeng, Sen Qiming berkata, Tuan, siapa kamu? Lu Fan tidak menjawab. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sen Qiming segera tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat konyol dan cenderung menyinggung pihak lain. Sudah jelas bahwa orang berpakaian seperti ini agar tidak mengungkapkan identitas mereka.
Jika mereka mengajukan pertanyaan seperti ini, mudah bagi mereka untuk memiliki perasaan buruk. Menyinggung seorang alkemis tidak diragukan lagi cara paling tidak bijaksana untuk melakukannya. Saat itu, seorang wanita setengah baya berjalan keluar dari kamar pribadi dan berkata, "Tidak keberatan, Pak. Saya tidak punya alasan. Jika Anda menyinggung perasaan saya, tolong maafkan saya." Sen Qiming segera bangkit dan berkata kepadanya, "Saudari, bagaimana kabarmu?" Wanita cantik itu memelototinya dan berkata, "Jika aku tidak datang lagi, kamu akan menyinggung pria ini." Lu Fan berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Mari kita mulai bisnis." Wanita cantik itu duduk di kursi Sen Qiming dan berkata, "Tuan, kami telah mengambil lebih dari 20 botol Anda. Kami akan mengeluarkannya untuk dilelang malam ini, dengan harga dasar 500 untuk setiap botol. Sebagai kerja sama pertama, kami hanya mengenakan biaya 5% dari biaya penanganan. Bagaimana menurut Anda?" Petik 2. Lu Fan mengangguk sedikit dan berkata, 5% benar-benar rendah. Hanya saja beberapa dari tubuhku yang dipadamkan rusak. Aku khawatir mereka tidak berharga 500. Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum, "Hanya beberapa botol. Tidak berbahaya. Anda harus setuju. Saya akan menagih sekarang." Lu Fan Dao, "Ya, itu dia." Wanita Amerika itu mengeluarkan dokumen itu langsung dari dadanya dan menuliskan barang-barang, harga dasar dan kuantitas. "Taruh di stempel pribadi rumah lelang masa kejayaan dan berikan kepada Lu Fan. Aku akan kembali malam ini," kata Lu. Wanita cantik itu berdiri dan berkata, "Aku menunggumu. Menantikan kerja sama kami berikutnya. Namaku Sen Yun." Lu Fan melangkah pergi dan mengirim kipas Lu keluar dari pintu samping. Sen Yun merasa lega. Sen Qiming berkata di samping, "Saudari, kali ini saya memiliki daftar besar. Anda mengatakan itu dengan tangan sedemikian, siapa yang ada di seluruh kota di tepi sungai? Jangan bertanya apakah itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan," teriak Sen Yun pelan. "Tidakkah kamu melihat bahwa dia adalah seorang alkemis yang mulia? Jika Anda benar-benar menyinggung perasaannya, kami akan berada dalam masalah besar di rumah lelang teratas. Pergi dan pasang tanda. Ini akan menjadi penjualan besar malam ini." Petik 2. Sen Qiming segera berlari keluar untuk bersiap-siap. Sen Yun melihat tubuh meja yang padam dan bergumam, "Malam ini, sepertinya sibuk. Besar." Tanpa diduga, dia bisa mendapatkannya. Tampaknya rumah lelang sangat menghormatinya. Apakah karena statusnya sebagai alkemis? Lu Fan tersenyum ringan, dan sekarang dia hanya magang pemurnian Qi, sangat dihormati. Jika Anda benar-benar dapat mempraktikkan eliksir dan menjadi ahli alkimia formal, orang-orang ini tidak akan berani menghadapinya. Benar saja, kesenjangan antara manusia bisa lebih besar dari itu antara manusia dan hewan. Kamar pribadi yang bagus. Meskipun tidak megah, itu juga klasik dan elegan. Lanskap sekitarnya mural, di depan anggur piring buah. Terutama kursi wisteria, yang sangat luas dan kuat. Sedikit hangat untuk diduduki, tapi itu membuat orang tenang. Anda bisa melihat seluruh tanah lelang di bawah ini. Melihat sekeliling, penggemar Lu juga dapat melihat situasi kotak lain. Keluarga Lu dan keluarga Mo semua memiliki kotak, tentu saja, tetapi yang mengejutkan Lu Fan, Zhang Jia, yang hanya seorang kaya di dekat kota, juga memiliki kotak. Mungkin karena Zhang Yuhan. Seperti yang diharapkan, pengaruh perguruan tinggi Wudao masih sangat besar. Zhang Yuhan, putra Zhang Yuhan yang bisa masuk perguruan tinggi Wudao, bisa berada di garis depan keluarga Jiang Linceng segera. Ini disebut pasang naik. Penggemar Lu melihat di waktu lain, tetapi yang lain juga menatapnya. Hampir semua anggota keluarga memperhatikan seorang pria dengan wajah besi di dalam kotak di lantai 2. Tidak ada keraguan bahwa bukan orang biasa yang dapat mengatur rumah lelang ke kotak. Semua orang mulai berspekulasi tentang identitas pria besi itu. Kemungkinan besar, itu adalah pemasok dispersi Queens ini. Untuk sementara waktu, semua keluarga besar diam-diam menuliskan mie besi, dan memerintahkannya untuk turun. Dia hanya diizinkan berteman, bukan untuk memprovokasi. Semua orang duduk. Rumah lelang besar penuh hari ini. Segera, seorang wanita cantik datang ke rumah lelang. Sen Yun lah yang bertemu dengan Fan Lu. Dengan bubuk ringan, Sen Yun mengenakan jubah ungu. Jubah ungu yang ketat bisa membuat sketsa lekuk tubuhnya yang sempurna. Pahanya terbuka. Dia mempesona saat dia berjalan. Dagingnya tersembunyi, dan dagingnya terlihat.
Penggemar Lu dapat melihat bahwa mata beberapa pengusaha kaya di bawah ini telah berubah. Shen Yun tersenyum pada mereka. Mereka merasa seperti jiwa mereka akan pergi dalam sekejap. Dengan tuan rumah lelang semacam itu, Ia Chou tidak bisa menjual apapun. Agaknya, bahkan jika Shen Yun mengeluarkan batu untuk dijual, orang-orang yang telah dibutakan oleh kecantikan ini akan membelinya tanpa ragu-ragu. Lu Fan bersandar di kursi wisteria dan mulai menutup matanya dan mengkultivasi dirinya sendiri. Kungfu seperti ini. Jangan buang waktu. Dengarkan Shen Yun menyelesaikan ucapan terima kasih yang sederhana, maka pelelangan akan dimulai. Beberapa senjata pertama yang dijual dibuat oleh Fang Xian, master senjata terkenal di kota. Penggemar Lu benar-benar tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia bahkan tidak repot-repot membuka matanya. Namun, nampaknya pisau itu dijual dengan harga bagus. Yang Tian mendengar bahwa harga transaksi terakhir adalah lebih dari 600 koin emas. Setelah itu, beberapa bangkai hewan liar dijual. Lu Fan tertarik. Toh, banyak bagian hewan liar yang bisa dijadikan obat. Mungkin mereka harus dihubungi nanti. Saya melihat-lihat, tetapi tampaknya tingkat hewan liar tidak tinggi, dan nilai jenazahnya sama. Akhirnya, 400 koin emas dijual, dan debu hilang. Lu Fan bisa melihat salah satu dari orang-orang di bawah ini menghela nafas. Mungkin dia adalah prajurit yang membunuh hewan-hewan liar ini. Lalu ada pelelangan bahan obat langka. Lu Fan telah mendengar 4 atau 5 jenis bahan obat langka, yang merupakan hasil dari peneguhan oleh tuannya Wu Chen akhir-akhir ini. Karena dia bisa mengendalikan rasa gatal di tubuhnya, Wu Chen akan menjelaskan banyak pengetahuan tentang bahan obat untuk mengalihkan perhatiannya setiap kali dia memperbaiki obatnya. Dia juga memintanya untuk menuliskannya dan menggunakannya untuk memperkuat pikirannya. Untuk waktu yang lama, Lu Fan juga menuliskan setumpuk pengetahuan tentang bahan obat. Saya belum pernah melihat ramuan ini sebelumnya. Tapi begitu dia mendengar namanya, Lu Fan mungkin bisa mengingat apa efek obat itu dan bagaimana membuatnya. Beberapa tanaman obat telah dijual dengan harga bagus, Shen Yun juga sangat bahagia, dan kemudian meluncurkan cara pengobatan. Berikutnya adalah hal kedua dari belakang, buah api palsu. Mendengar ini, tubuh Lu Fan tiba-tiba bergetar, dan kemudian matanya tertuju pada buah merah gelap yang dipegang Shen Yun. Shen Yun berkata sambil tersenyum, ini adalah buah ajaib. Itu berasal dari gunung yang dalam dan hutan. Ada juga hewan berskala menjaganya. Untuk mendapatkannya, dia mengorbankan 2 seniman bela diri dengan tingkat pelatihan tinggi. Level 4, itu dapat meningkatkan kekuatan dan ketangguhan tubuh prajurit, meningkatkan kekuatan, dan membuat kulit prajurit itu seperti binatang bersisik. Harga dasar, 700 koin emas. Anda dapat mulai menawar. Petik 2. Begitu kata-kata Shen Yun jatuh, Lu Hao berkata, 1000 koin emas. Keluarga mau mengikuti, 1200 koin emas. Sampai pada harga langsung naik ke lebih dari 1000, segera biarkan keluarga lain tidak berani berbicara, melihat statis pertarungan antara kedua keluarga. 1500 koin emas. Lu Hao bahkan tidak mengerutkan kening dan meminta harga. Buah-buahan seperti itu paling cocok untuk para prajurit keluarga Lu mereka. Itu dapat membuat kulit perusahaan dan memperkuat pertahanan, yang berarti sampai batas tertentu. Dapat meningkatkan efek budidaya tubuh emas yang berapi-api. Lu Hao adalah salah satu dari sedikit orang di keluarganya yang tahu bahwa penggemar Lu telah mulai berlatih tubuh emas api. Dia berencana membelinya untuk Lu Fan dan membantunya lagi. 1800 koin emas. Keluarga Mo Lin, juga pantang menyerah, dan buah seperti ini juga sangat berguna baginya untuk dibawa pulang. Selain itu, dia juga tahu bahwa jenis buah ini baik untuk keluarga Lu. Maureen tidak keberatan melakukan apapun yang bisa membuat keluarga Lu merasa tidak enak. Selain itu hanya beberapa ribu koin emas, tidak masalah. Lu Hao siap untuk terus menaikkan harga, tetapi saat itu, penggemar Lu mengeluarkan suara. 2000 koin emas. Lu Fan berkata dengan suara serak. Meskipun suaranya kecil, keseluruhan adegannya jelas dan dapat didengar. Tiba-tiba semua orang mengalihkan pandangan ke Lu Fan. Lu Hao dan Mo Lin mengerutkan kening. Saya tidak berani menaikkan harga untuk sementara waktu. Shen Yun berkata dengan gembira, Tuan Tiemian telah menawarkan 2000 yuan. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Shen Yun berkata untuk memberi Lu Fan kedipan. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan sinyal untuk mengkonfirmasi identitas Lu Fan di mata mereka yang tertarik.
Meskipun penampilan Shen Yun memesona, dia bukan seorang libertin. Satu-satunya yang bisa membuatnya lebih rata dan menggoda di tribun adalah identitasnya yang tinggi. Hampir seketika, Mo Lin dan Lu Hao dapat mengkonfirmasi bahwa pria besi ini adalah orang yang mengeluarkan bubuk tubuh yang sudah padam untuk dijual hari ini. Sisi lain mengeluarkan begitu banyak bubuk tubuh yang padam pada satu waktu. 10 di antaranya adalah penyuling gas. Maureen tidak berbicara. Lu Hao menggigit giginya dan berkata, 200 koin emas. Lu Hao hanya bisa mencoba ini untuk putranya. Dia hanya berharap bahwa pihak lain hanya akan meminta harga, dan tidak ada artinya. Maureen bersandar di kursi sambil tersenyum. Tidak masalah apakah buahnya baik atau tidak, tapi itu hal besar untuk menyinggung seorang alkemis. Biarkan si bodoh Lu Hao bertarung dengan sang alkemis. Penggemar Lu juga terkejut. Secara alami, dia dapat melihat bahwa ayahnya telah menebak identitasnya sebagai seorang alkemis. Bukanlah kebiasaan seorang manajer keluarga yang matang untuk meminta harga ketika dimungkinkan untuk sebuah kilang gas. Lu Fan berpikir dan berkata, 2001 koin emas. Harga ini cukup untuk membuat ayah saya tahu bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Saya pikir ayah saya tidak akan terus menawar. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, Lu Hao tiba-tiba merasakan debaran di hatinya. Dengan napas panjang, Lu Hao tidak lagi meminta harga. Jika Anda terus berteriak, Anda akan menyinggung orang lain sepenuhnya. Lu Hao masih tahu perbedaan antara kedua keluarga, dan kedua keluarga tidak berani berbicara lagi. Secara alami, orang lain tidak akan bertarung dengan Lu Fan. Shen Yun dengan senang hati mengumumkan bahwa buah api palsu akan dikembalikan kepada Ten Tiemian. Lu Fan diam-diam mencubit tinjunya. Tidak ada yang tahu bahwa ketika dia memberitahu tuannya bahwa dia sedang berlatih keterampilan seperti tubuh emas menyala, reaksi pertamanya adalah bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan kecepatan budidaya seni bela diri dengan mencari bumbu seperti buah api palsu ketika dia punya waktu. Sekarang, buah fuhuo yang dikatakan tuan telah ditemukan. Lu Fan tampaknya telah melihat api, tubuh emas, dan melambai padanya. Setelah mendapatkan buah api palsu, Lu Fan bersandar di kursi dengan puas, dan senyumnya hampir terbuka. Tapi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya yang sebenarnya melalui topengnya, hanya untuk melihat dia duduk di sana dengan damai, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Shen Yun meminta orang-orang untuk mengirimkan pelelangan terakhir. Ketika lebih dari 20 botol tubuh kosong muncul di troli, antusiasme semua orang datang sekaligus. 90% keluarga yang datang ke sini hari ini untuk itu. Shen Yun menunjuk ke tubuh yang sudah padam dan berkata, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya lagi. Semua orang tahu itu. Masa pendinginan, lelang kelompok, sekelompok 3 botol, efeknya berbeda. Ada 8 kelompok secara total. Sekarang grup pertama dilelang, dengan harga dasar 1.500 koin emas. Petik 2. Lu Fan tertegun, dan kemudian hampir tertawa. Penjualan grup memiliki efek yang berbeda. Rumah lelang itu sangat pintar. Batch Lu Fan dari bubuk tubuh yang dipadamkan memang campuran baik dan buruk. Beberapa botol adalah karya aslinya, yang memiliki sedikit efek. Dia takut mereka tidak akan dijual. Tetapi untuk melakukannya adalah menjual yang baik dan yang buruk bersama-sama, 1.500 koin emas, tetapi juga harga dasar. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 2.000 koin emas. Maureen memimpin. Harga segera dinaikkan 500. Tetapi harga ini tidak bisa mengintimidasi orang lain sama sekali. Zhang Yan, pemimpin keluarga Zhang Jia, kemudian berkata, 2.500 koin emas. Sungguh memalukan untuk menyebutkan 500 lebih, seolah-olah membeli benda ini, dan hanya menyebutkan 100 koin emas sekaligus. Maureen memandang Zhang Yan dan berkata, 3.000 koin emas. Harga ini tidak memungkinkan Zhang Yan mengerutkan kening sama sekali. Meskipun Zhang Jia lebih rendah dari Lu Jia dan Mo Jia, itu juga keluarga kaya. 3.500 koin emas. Tampaknya Zhang Yan tidak akan memberi Mo Lin muka sama sekali. Katakan apa-apa dan naikkan harga lagi. Maureen sedikit ragu. Faktanya, harga untuk bubuk curah Quencet sedikit tinggi, dan itu akan menderita sedikit jika harganya dipanggil lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain berpikiran sama. Mo Lin berhenti sebentar, dan Lu Hao segera menyusul. 4.500 koin emas. Setelah 1.000 promosi, Zhang Yan sedikit mengernyit. Ini tentang momentum. Ini tentang perasaan, saya bertekad.
Zhang Yan berpikir sejenak bahwa putrinya tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lu Ming dari keluarga Lu, jadi tidak perlu menyinggung keluarganya nanti. Oleh karena itu, Zhang Yan tersenyum pada Lu Hao dan tidak lagi meminta harga. Maureen ingin menawar harganya, tetapi setelah banyak pertimbangan, melihat ekspresi tegas Lu Hao, Maureen tidak mengeluarkan suara. Shen Yun masih berteriak, apakah ada orang lain yang menawarkan 4.500 koin emas? Apakah ada kenaikan harga? Beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Akhirnya, Lu Hao meraih grup pertama dengan 4.500 koin emas. Lu Fan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Jika ayah saya kemudian tahu bahwa yang menghabiskan banyak uang untuknya adalah latihan tangan Lu Fan, dia mungkin tidak bisa makan selama beberapa hari. Tetapi pada saat ini, ayah saya tampak sangat bahagia, tersenyum. Lalu ada kelompok lelang kedua. Kali ini, harganya lebih dari 3.500 koin emas dalam sekejap. Akhirnya, 4.500 koin emas lain diperdagangkan, seolah-olah angka ini adalah harga sekelompok massal yang padu. Satu demi satu, beberapa kelompok coins bulk dijual. Ketika kelompok terakhir tiba, harga sebenarnya naik sedikit, menjadi 4.800 koin emas. Dua kelompok terakhir menjual lebih dari 5.000 koin emas dengan harga tinggi. Harga Lu Fan sangat rendah, terutama mereka yang membeli dua kelompok terakhir masih dua keluarga yang tidak dikenal. Seperti yang diharapkan, tidak ada kekurangan orang kaya di Jianglinceng. 8 kelompok bubuk tubuh yang padu terjual habis, Mo Jiade memiliki 3 kelompok, Lu Jiade memiliki 2 kelompok, Zhang Jia memiliki 1 kelompok, dan 2 keluarga kecil lainnya masing-masing memiliki 1 kelompok. Dalam sedikit perhitungan, penghasilan Lu Fan saat ini setidaknya adalah 560.000 koin emas. Sangat menyenangkan menjadi kaya dalam semalam. Saya khawatir dia tidak akan kekurangan uang lagi mulai sekarang. Pelelangan berakhir dengan sempurna, dan buah api palsu yang dibeli oleh Lu Fan dikirim bersama dengan kartu koin emas. Sebenarnya, Shen Yun datang untuk menyerahkannya sendiri. Ini kartu koin emas Anda, Sir. Itu sudah mengurangi biaya layanan rumah lelang. Kartu koin emas ungu, suasana kelas atas, bagian belakang adalah geng Wu 4 karakter. Lu Fan mengambil kartu itu dan menjatuhkan setetes darah. Sejak saat itu, kartu ini miliknya sendiri. Memegangnya di tangannya, penggemar Lu dapat melihat angka-angka berdarah pada kartu koin emas, yang hanya bisa dilihat oleh pemiliknya, dan tidak akan pernah membuat kesalahan. Kemudian, dia mengambil kartu itu. Kemanapun dia pergi, dia bisa mendapatkan uang selama dia menemukan bank. Mengangguk dengan puas, kipas Lu berbalik dan pergi. Shen Yun mengirim penggemar Lu keluar dari rumah lelang. Di hadapan publik, Lu Fan tiba-tiba menjadi panah publik, dan mata yang tak terhitung jatuh ke sisi ini. Tapi Lu Fan tidak peduli. Lagi pula, mereka tidak bisa mengenalinya. Pada saat ini, Maureen benar-benar datang dan berkata kepada Lu Fan dengan kepalan tangan, "Terima kasih, Tuan, untuk bedak tubuh yang padam. Saya berada di rumah Mo di Xiajiang, dekat kota, Maureen. Semoga saya mendapat kehormatan untuk bicara denganmu di rumah." Petik 2. Maureen tampak sangat hormat, tetapi Lu Fan tidak mau memandangnya sama sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir dia orang asing? Saya tidak tahu siapa Maureen. Keluarga Mo dan keluarga Lu mereka juga saingan lama. Dia tidak punya waktu untuk mengunjungi keluarga Mo. Suara parau, Lu Fan berkata, tidak perlu. Maureen tampak malu, tetapi dia tidak memiliki rasa penghargaan sedikit pun, jadi dia berkata, sepertinya kritik dirimu membosankan, tetapi dia akan bebas beberapa hari yang lalu, dan pintu keluarga Mo akan terbuka untuk Anda sepanjang waktu. Petik 2. Maureen membungkuk untuk pergi, dan Lu Hao keluar di sisi lain. Langkah besar, Lu Hao mendatangi Lu Fan dan berkata, "Tuan, jika Anda baru saja tersinggung, tolong maafkan saya." Saat dia berbicara, Lu Hao membungkuk dengan tinju. Lu Fan dengan cepat membantunya, bercanda, dan meminta ayahnya untuk memberi hormat kepadanya. Itu akan jadi umur panjang. Perlahan, Lu Fan berkata dengan suara serak, "Tuan Lu tidak harus melakukannya." Lu Hao sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan, apakah Anda tahu nama keluarga saya adalah Lu?" Mulut Lu Fan resah, yang terpapar secara tidak sengaja. Mata sedikit menoleh, segera, Lu Fan menjelaskan, "Aku punya persahabatan denganmu, tentu saja aku tahu." Tuan Lu penggemar. Lu Hao bahkan lebih terkejut.
Sulit baginya untuk membayangkan bahwa penggemar Lu akan mengenal seorang alkemis. Lu Fan mengangguk, yang merupakan jawabannya. Lu Haolian buru-buru berkata, dalam hal ini, silakan datang ke rumah Lu. Jika anjing itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya lebih baik memintanya untuk meminta maaf kepadanya secara langsung. Lu Fan berkata, Tuan Lu terlalu khawatir. Buat saya, sangat bagus. Saya punya hal lain untuk dibicarakan lain kali. Dengan itu, Lu Fan pergi dengan tergesa-gesa. Dia takut satu kalimat lagi akan mengekspos dirinya sendiri. Sulit berbicara dengan suara serak, tetapi jika Anda memberitahu ayah Anda bahwa dia bermain dengan dia seperti ini, Anda tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan kembali. Ayo ayo. Lu Hao menyaksikan Lu Fan pergi, menggumamkan kata-kata, sangat bagus, yang baru saja dikatakan Lu Fan. Segera, Lu Hao tersenyum. Kelinci kecil ini, tanpa diduga, mengenal seorang alkemis dan tidak memberitahuku. Baiklah, tidak salah. Apakah anakku Lu Fan memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis? Mata Lu Hao cerah, dan dia melangkah mundur, tersenyum lebih dari sebelumnya. Berdiri tidak jauh, Molin menyaksikan Lu Hao berbicara dengan manusia besi misterius, dengan sangat gembira, dan tidak bisa menahan kemarahan di matanya. Pria besi ini, bukannya memberinya wajah, sangat senang berbicara dengan Lu Hao. Maureen benar-benar ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa pria besi ini sekarang, tetapi alasannya tidak membiarkannya melakukannya, hanya seorang alkemis yang lewat. Saya tidak percaya itu. Keluarga Lu Anda benar-benar dapat menarik seorang alkemis. Maureen mengguncang lengan bajunya dan pergi dengan marah. Lu Fan dengan hati-hati kembali ke toko dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, jadi dia menyingkirkan jubah hitam dan wajah besi. Sambil tersenyum, Lu Fan berjalan kembali ke toko dan melihat Wu Chen minum. Kembali, apa untungnya? Wu Chen tertawa dan mengeluarkan suara. Begitu dia melihat wajah Lu Fan penuh dengan cahaya musim semi, dia tahu bahwa kipas Lu pasti telah menghasilkan banyak uang. Lu Fan berkata sambil tersenyum, Tuan, aku bisa membelikanmu obat apapun di masa depan. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku senang kamu telah menghasilkan uang sebanyak itu. Itu masih keluarga besar. Aduh. Lu Fan duduk di hadapan Wu Chen dan berkata, Tuan, saya punya sesuatu yang bagus. Dan Lu Fan mengeluarkan buah api palsu. Wu Chen melihat buah api palsu dan lebih banyak tersenyum. Kamu menemukan ini. Oke. Dengan itu, kamu dapat mempercepat kultivasimu dan menutup pintu. Lu Fan mendengar kata-kata itu dan segera menutup pintu. Wu Chen mengambil buah api palsu dan berkata, Lu Fan, hari ini aku ingin kamu melihat metode nyata untuk menyempurnakan obat sang alkemis. Lu Fan membuka matanya dan melihat udara naik tiba-tiba di tangan Wu Chen, dan seluruh buah api palsu menjadi bengkok. Kemudian, Wu Chen memutar tangannya dan meraih 5 lampu di udara pada saat yang sama, berkumpul di tangan Wu Chen. Dengan suara rendah, buah api palsu di tangan Wu Chen tiba-tiba berubah bentuk dalam aliran udara, dan sedikit bubuk hitam jatuh dari tangannya. Ini semua adalah pengotor dari bahan obat. Untuk pertama kalinya, penggemar Lu melihat metode pemurnian yang luar biasa. Pada saat berikutnya, seluruh toko mulai bergetar sedikit, dengan angin dan air. Ada guntur, ada nyala api. Akhirnya, ada bumi yang berbisik. 5 sinar cahaya tidak memasuki buah api kosong setelah penarikan, dan pil bundar dengan cepat membeku. Seluruh toko mulai dipenuhi dengan cahaya eliksir. Sesaat kemudian, lampu berhenti dan obatnya disuling. Tangan Wu Chen muncul pil merah-merah, Wu Chen berkata sambil tersenyum, pil Su Huo, 2 pil. Lu Fan mengambil pil itu, pikirannya berputar, hanya fotonya. Tuan, teknik alkimia kamu barusan sangat mempesona. Wu Chen Dao, ini disebut metode langit dan pil pengubah bumi. Kapan kamu akan menjadi master Reiki? Aku akan mengajarimu. Lu Fan mengangguk dengan lembut, menatap pil itu dan berkata, pil ini, apakah kamu mau meminumnya sekarang? Wu Chen berkata sambil tersenyum, terserah kamu. Lu Fan berpikir sejenak, dan akhirnya menyingkirkan pil-pil itu dan berkata, aku akan meminumnya dalam beberapa hari. Aku hanya minum pil. Mari kita menyerap sisa obatnya terlebih dahulu. Wu Chen mengangguk puas. Sebelum godaan besar, dia bisa tetap tenang. Ini adalah muridnya. 2 orang saling memandang dan tersenyum, semuanya diam. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.